Itu rahasianya apa kok bisa begitu? Kan sebenarnya kopinya sama, nyeduhnya sama. Apa rahasianya di bahan gelas atau Halo kawan Dino, sekarang saya lagi ada di Kopi Receh. Ikutin Buntelan on the Spot kali ini bersama Kopi Receh. Saya mau nyobain belajar bikin kopi ya, dan juga belajar sedikit banyak soal kopi yang ada di Indonesia. Oke, saksikan. Nah, kawan Dino, ini sekarang saya lagi diminta nyobain kopi. Kopinya sama ya sebenarnya? Atau kopinya beda? sama. Kopinya sama, tapi dua gelas yang beda. Dua gelas berbeda. Ya. Biasanya kan kita kalau minum kopi kan ya udah sama-sama aja gitu kan. Nah, ini disuruh nyobain kopinya sama tapi dua gelas. Nah, apa rasanya? Saya cobain ya. Ini yang mana dulu nih? Bebas mas, mau yang mana duluan? Ini kopi apa namanya? Kopi Argo Puro dari Puro. daerah Jawa Timur. Prosesnya natural. Natural tuh gimana tuh? Proses natural tuh jadi setelah dipanen, kopinya dicuci, terus abis itu dikeringkan bersama buahnya. Oke. Jadi dia masih dengan buahnya itu dikeringkan. Oke. Nah dalam masa pengeringan itu terseraplah si kandungan rasanya itu ke dalam kopinya. Makanya di sini kita kalau dari saya pribadi itu bisa ngerasain tuh ada kayak asam buahnya, terus kayak ada manis-manisnya tipis-tipis. Ya pahit tetap ada pahit kayak gitu. Oke. Nah, ini pahit ya? Ini pahit, nggak pakai gula. Oke, yang mana dulu nih? Ini Bebas. Gelasnya satu lebih kecil, gelas yang satu lagi lebih lebar. Oke, ini lebih kecil, ini lebih lebar. Kita coba yang lebih kecil dulu ya. Itu satu. Oke. Ini rasanya agak-agak ada asamnya. Ini termasuk Arabica ya? Arabica. Kita di sini memang sediakan full Arabica. Oke. Asamnya nendang banget asamnya. Oke, ini yang kecil nih. Kalau yang ini yang gede. Ya. Coba ini. Coba lagi. Sama-sama asam, tapi kok kayaknya asamnya lebih kuat yang si kecil ya? Bener nggak sih? Atau gimana? Apa salah lidah gue? dari yang kita cobain selama ini memang yang kecilnya akan terasa lebih mouthful, lebih orang bilang kental gitu ya. Oh, lebih nabok. Terus kalau yang lebar dia lebih ringan, terus rasanya juga ya. Terus asamnya justru lebih bright yang ini ya. Kayak nggak terlalu kental, tapi ada gitu. Ada, cuman nggak terlalu sekental dia gitu, nggak sebold dia nih. Betul ya, gitu. yang ini cenderungan lebih bold ya. Iya. Itu rahasianya apa kok bisa begitu? Kan sebenarnya kopinya sama, nyeduhnya sama. Apa rahasianya di bahan gelas atau cangkir atau apa nih? Enggak, jadi memang dari ukuran yang berbeda, dari bentuk yang berbeda. Yang ini kan gelasnya dia lurus ya, lempeng. Oke. Nah, kalau yang ini kan dia agak ada cekungannya nih. Di sebelah sini nih. Itu nanti airnya, si kopi itu nanti jatuhnya ke titik reseptor yang berbeda. Oh, gitu. Jadi ketika masuk ke mulut, dia jatuhnya berbeda. Kalau ini kan lurus nih. Lurus dan lebih kecil. Lurus nih, kelihatan tuh, lurus, ya kan? Jadi dia kalau masuk langsung istilahnya langsung ke lidah gitu ya, bagian reseptor yang nah kalau ini dia tuh ada lengkungan dikit tuh di atasnya, makanya pas masuk mulut jatuhnya beda. Kayak gitu. Konsepnya ini mirip ya sama minum wine. Itu makanya kan masing-masing kalau yang red wine biasanya cenderung yang agak lebih lebar, nanti yang white wine tuh yang lebih kecil, biasanya kayak gitu ya. Iya.
Sekarang saya mau diajarin bikin kopi. Kalau di rumah kan biasa pakai kopi sachet gitu ya, gampang banget gitu kan. Cekrek, taruh di gelas, taruh di cangkir, masukin air panas, aduk, seruput. Nah, kalau ini banyak stepnya. Ini belajar jadi barista, langsung dari ownernya Kopi Receh. Mantap. Oke, ini pertama kali apa stepnya? Oke, kali ini tadi kan Mas Nino udah cobain yang Argo Puro ya. Iya. Sekarang kita coba bikin yang Garut, dari Garut. Prosesnya honey. Oke. Nah, ini dimulai dari timbang. Sebentar, ini kopi asal Garut. Asal Garut. Prosesnya honey. Prosesnya honey namanya. Proses honey tuh bagaimana tuh? Disayang, honey, sayang. Ya, supaya disayang-sayang nanti akhirnya ya. Jadi proses honey itu setelah panen, kopinya dikupas. Setelah itu masih ditinggalkan itu ada lapisan getahnya. Di sekitar kopinya itu, bijinya. Terus dengan getahnya itu lalu dikeringkan. Dikeringkan beberapa waktu gitu ya, baru mulai disangrai. Gitu. Jadi itu proses honey namanya. Nah, memang kalau yang honey ini akan lebih berasa lagi fruitynya. Kita timbang. Ini timbangannya harus berapa kilo? Nggak banyak kok Mas. Ini kita pakai sekarang takaran di 15 gram. 15 gram. Oke. Biji kopinya ya? Iya. 15 gram. Terus habis itu kita giling. Pakai mesinnya? Kita giling itu dengan ya. Nah kita giling dengan tingkat kehalusan yang medium. Jadi medium itu dia nggak terlalu halus, juga nggak terlalu kasar. Nanti Mas Nino bisa lihat kayak gitu. Jadi dia masih berasa kayak garam dapur lah. Masih ada teksturnya ya? Gitu. Nah, habis itu ini kita pakai metodenya V60 namanya. Ini pakai filter ya? Pakai filter. Ada kertas penyaringnya. Air panas. Air panasnya berapa derajat biasanya? Air panasnya justru nggak terlalu mendidih. Di sini standar kita sih biasanya kita pakai untuk binsang ini kita pakai di 88. 88 derajat. Kalau yang kayak di dispenser gitu segitu nggak atau? Dispenser kurang panas sampai 88. Tapi juga nggak panas banget kan sebetulnya ya. Berarti kalau misalnya kita pakai yang air panas yang kita masak, kita didihkan, itu kan bebek kan itu kan mendidih tuh. Nah itu kita tunggu dulu tuh sebelum kita seduh. Itu kurang lebih ya 1 menit deh. 1 menit itu dia turun ke 90-an ke bawah lah dia gitu. Dari yang mendidih tunggu 1 menitan. 1 menitan. Itu baru kita pakai buat nyeduh. Ya. Gitu. Ya. Nah, kan biasa kalau kopi tubruk kan harus mendidih gitu ya. Ambil gitu ya. Ini beda nih, ini bukan tubruk nih. Bukan. Nah, itu pun kopi tubruk sebetulnya di internasional ya, justru digunain banget untuk nyobain gimana karakter si kopinya itu. Mereka namanya prosesnya cupping istilahnya. Cupping. 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 Digiling, terus langsung disiram air gitu, terus ditunggu gitu ya. Nggak pakai filter ya? Nggak pakai filter, justru di situ. Jadi nanti itu juga proses yang kita lakuin di awal. Kalau kita lagi mau explore satu beans ya, satu kopi, itu juga proses awal yang kita lakuin gitu. Jadi nanti kita bisa tentuin seduhannya seberapa, sebagaimana, kita butuh air berapa banyak. Jadi itu proses di awal setelah kita dapetin si kopinya. Kayak gitu. Siap. Nah, ini dalam proses dalam nyeduh ini, langkah pertama itu kita bilas. Dibilas dulu filternya? Ya. Biar? Supaya nggak ada rasa tertinggal. Iya, rasa si peppernya. Justru kita hilangin dulu rasa peppernya. Iya. Gitu. Nah, berarti disiram dulu pakai air panas tadi, biar rasa filternya itu, rasa kertasnya nggak ngikut gitu. Iya, kayak gitu. Itu ternyata. Step by stepnya baru tahu nih saya nih. Iya.
Karena sempat juga nyoba di rumah pakai yang ngefilter, langsung aja taruh kopinya langsung diseduh gitu. Ya, itu memang kita sediakan di sini. Jadi buat kopi di rumah kita pakai filter yang si drip bag itu kan, si kantongan kayak gini. Itu memang kita sediakan buat orang yang mau ngopi di rumah, nggak perlu ribet-ribet, tinggal panasin. Jadi nanti beansnya ada di dalam ini. Jadi tinggal dibuka, taruh di cangkir. Kalau ini perlu dibasuh dulu? Kayak tadi? Enggak sebetulnya, karena dia udah ready di sini. Oke, ready. Oke, siap. Oke, jadi kita udah di ini ya. Terus kopinya kita masukin. Kita masukin. Oh, dalamnya ada saringannya tuh? Iya, disaring lagi supaya partikel-partikel yang halus itu dia keluar semua. Oh, kayak gitu, jadi seragam. Yang halus nggak dipakai ya? Nggak, jadi justru kita seragamin semua supaya rasanya nggak terlalu banyak rasa yang lain lah gitu. Ya. Oke. Mas Nino, silakan. Mas Nino boleh cobain. Nah, ya kan kalau suka ngeliat orang-orang ngopi itu diputer-puter. Iya, itu benar. Apa sih? Jadi nanti dia proses ekstraksinya lebih maksimal. Jadi si rasa kopinya itu keluar semua kayak gitu. Ini mulai dari mana? Ini putar sarah jarum jam sampai 30 gram. Oke, stop. Kelebihan. Oke. Oh gitu. Terus kita start. Nah, fase pertama ini disebut blooming. Blooming? Oh, blooming. Bloom. Fungsinya dia ngeluarin karbon dioksida yang ada di sini. Karena waktu si kopi disangrai, kan dia masuk tuh karbonnya tuh, gasnya. Nah, ini dikeluarin dulu justru. Oh, gitu. Berapa detik? 30. Oh, 30, setengah menit ya? Ya. Terus itu baru disiram lagi? Disiram lagi, sarah jarum jam. Oke, sekarang nih? Oke, ya. Sampai di 90. Oke. Iya. Jadi barista itu mesti matanya bisa kemana-mana ya? Iya. Satu ngeliatin lagi yang diseduh, satu lagi ngeliat sama ininya gramnya gitu. Ini kan kita lagi pakai timbangan nih. Iya. Oke. Timbangan khusus kopi ya ini? Iya. Nah ini mulai dituang lagi. Oke. Sampai di 130. Oke. Berapa? Tuh. Saya masih kagetan soalnya nih. bagi fokus antara nyeduh sama nyeduhnya juga mesti muter kan, nggak bisa sembarangan. Sama ngeliatin gramnya. Iya. Iya. Terus jaga timingnya juga. Timing ini setiap 30 detik? Kurang lebih. Oh gitu. Ya. Oke, udah 28, mulai lagi sampai 29, 30. Ya, sampai 170. Oke, 170. Ini muter. Kan matanya mesti awas nih. Nah tuh. Oke. Lo dulu belajar beginian berapa lama nih? Bisa seimbang itu? Mata, ngeliat seduhan? 6 bulan sampai 1 tahunan lah ya gitu. Belajar gitu doang? Oke, jadi maaf ya kalau selama 1 hari ini saya nggak bisa. Oke. Lanjut lagi sampai 200. Belum? Oke. Sip. Oke. Biasanya kalau untuk yang ini kita putar supaya dia semua kopinya basah. Siapa bilang jadi barista gampang? Susah belajarnya. Oh, jadi hanya 200 gram? 200 gram untuk yang ini, untuk yang takaran yang ini. Karena biasanya kita beda beans, beda perlakuan, maksudnya beda gramasi air, beda berapa kali tuang juga akan mempengaruhi ke rasa. Tadi kurang lebih Mas Nino 4 sampai 5 kali tuangan ya. Tuangan di gelas ya? Tuangan ini. Oh iya kali. Iya 4. Oke. Ini gelasnya Mas Nino. Ini gelasnya Mas Nino. Silakan. Sebentar lagi deh, masih agak panas. Jadi ditunggu agak dingin dulu. Ini kopi Garut Honey. Nah itu tadi kan yang namanya Mas Nino baru belajar ya, baru pertama kali nyoba ya. Terus tadi kan memang
ada di tuangannya Mas Nino itu cenderung kayak gini gambarannya. Jadi ini yang serunya manual brewing ya. Tadi Mas Nino, kalau aku perhatiin kan nuangnya masih cenderung di atas garis luar ya, iya, sebelah luar. Nah, besok-besok nih kalau Mas Nino mau coba di rumah kayak gitu ya, nuang di pinggir gitu ya, sama di sebelah dalam itu nanti bisa ngerubah rasa. Buset. Itu memang segitu uniknya sih. Nyeduh kopi pakai filter di garis luar, maksudnya di atas gitu ya, sama langsung ke kopinya itu beda. Beda. Coba. Ya gitu. Ini serunya sih manual. Nah, oke. Nah memang kan setiap orang preferensinya beda-beda ya. Iya. Kayak gitu. Ini namanya proses manual brew. Manual brewing V60. Apa? V60. V60. Oh, V60. Ya. Oh, oke. Siap. Nah, ini rasanya nih juga gimana? Agak beda ya sama yang tadi? Beda sama si siapa Argo Puro. Argo Puro. Ya. Ada asam-asamnya. Tetap ada asamnya. Cuma memang tidak pekat ya. Nggak begitu pekat. Nggak gitu pekat ya, bener ya. Wah. Nah, minumnya emang mesti segelas-gelas gini atau boleh gelas besar? Boleh. Oh, Nggak boleh. masalah kok. Oh, oke. Kirain harus ini segini. Enggak, memang kita biasanya serving pakai di dalam botol kecil kayak gini, terus pakai gelas jadi kecil orang gini. pelan-pelan gitu. Pelan-pelan. Oh, iya. Enak loh. Nah, maksudnya jadi nanti kalau Mas Nino udah mulai mau coba explore, jadi masing-masing daerah itu kan juga punya rasanya uniknya masing-masing. Iya. Belum lagi dari satu daerah itu biasanya proses yang tadi ya, yang ada natural, honey, atau wash yang paling umum. Itu Mas Nino bisa pelan-pelan bisa bedain tuh nanti tuh. Kalau Garut yang honey kayak begini, Garut yang natural kayak gini, Garut yang wash nanti yang apa. Memang itu punya karakternya masing-masing, keunikannya masing-masing. Ya. Belum lagi nanti dari si tukang panggangnya, dari roasterinya. Oh iya. Nah, untuk yang ini memang untuk yang metode seduh manual ini biasanya kita pakai beansnya yang nggak terlalu dark, nggak terlalu gosong. Kalau masih nongkrong ya, warnanya nggak kan terlalu hitam-hitam banget gitu ya. Coklat muda kayak gitu. Ini dia medium roast kalau yang ini. Oke. Jadi di tengah-tengah lah. Warna kopi hitam, coklat muda, coklat itu juga mempengaruhi rasa nggak sih biasanya? Iya. Iya. Lebih tua warna lebih pahit. Lebih pahit, biasanya lebih pahit. Kayak gitu. Nah, serunya si Arabica walaupun dia warnanya gelap, Indian dia akan ngeluarin rasa khasnya itu tadi. Kayak ada asamnya kayak gimana. Bisa ngerasain sensasi buah apa, itu yang seru sih dari manual itu. Oke. Mantap lah, ayo kita ngopi dulu. Kayak yang tadi ya, si Argo Puro itu ya, itu partner aku sih dia bisa nemuin rasa kayak pisang tapi yang belum mateng. Sampai situ tuh bisa gitu, kalau dirasa-rasain gitu, iya. Dari mana pisangnya? Kayak pisang kalau Mas Nino ke minimart gitu ya, ke minimarket itu ada pisang yang bisa dijual tuh ya. Iya, yang kan Mas Nino bisa tuh nyobain kalau pas ada titik daging matangnya. Iya. Sebelum 1 hari atau 2 hari. Nah biasanya, kalau untuk yang Argo Puro tuh serunya bisa ngerasain rasa pisang yang belum matang itu tuh. Oh. Tapi memang nggak semua orang sih gitu. Iya. Karena ini preferensi rasa kan. Oh, oke. Iya, belum tentu pisangnya sama nih yang Mas Nino cobain sama aku cobain. Iya, oke. Seru. Gitu. Nah memang di Kopi Receh ini konsep ini yang kita bikin di sini. Jadi sesuai keterangan kita itu, jadi di sini slow bar itu ya kayak gini bar, terus kita bikinnya dengan metode manual yang nggak cepet. Ya. Sama cold brew yang dari awal kita usung itu tadi, kopi seduh dingin tadi. Oke. Gitu. Jadi di Kopi Receh ini memang lo lebih kepada slow bar. Iya, gitu. kita ada di bar
bikinnya nggak begitu lama. Biasanya sambil interaksi sama teman-teman yang kesini. Oke. Dan apa namanya, emang nggak ada mesin kopi yang kayak di kafe-kafe biasa gitu, yang gede-gede gitu Nggak. kan? Ya. Oke. Memang kita nggak gunain konsep espresso itu tadi. Tapi untuk teman-teman yang kalau suka ngopinya anget, kopi susu anget, di sini pun kita sediakan. Jadi ada 2 pilihan. Biasanya kita tetap bikin pakai V60 untuk base kopinya, atau yang memang suka kopinya rada pekat gitu ya. Ini kita pakai alat namanya mocha pot. Oke. Ya. Mocha pot. Mocha pot ini sebenarnya cukup umum ya. Nah, hasilnya ini mouthfeel-nya sebetulnya mirip sama espresso. Oke. Tapi yang lebih diencerin lagi. Memang nggak akan sekental espresso, karena kalau espresso kan biasanya cuma segini ya, 30-40 gram biasanya, 30-40 mili. Ini agak lumayan banyak sih, tapi mouthfeel-nya masih dapat gitu. Ini buat temen-temen yang suka ngopinya pakai espresso base, kita sediain di sini. Bisa order sih. Bisa minta kopinya yang lebih berasa nggak kayak gitu. Nah, kalau di Kopi Receh sendiri, yang paling banyak sering di order tuh apa? Kopi apa? Masih latte, kopi susu yang base kita itu pakai cold brew tadi, kayak gitu. Itu masih lebih umum ya, gitu di sini. By the way, kenapa sih Kopi Receh memilih cold brew? Kalau di tempat lain kan cold brew tuh sebenarnya ada kan, cuman dia istilahnya tuh bukan sebagai pemain utama gitu. Betul. Dari menunya dia gitu kan. Iya. Nah, di Kopi Receh ini si cold brew ini lo jadiin pemain utama gitu. Kenapa? Itu awalnya satu, kita cari konsep yang memang nggak umum. Itu satu. Kedua, jadi saya kebetulan sekeluarga ini memang tergolong si perut yang nggak kuat. Sebenarnya kita keluarga nggak kuat minum kopi loh. Iya. Gitu. Cuman kan seperti yang kita udah pernah bicarain ya, kopi udah mulai jadi lifestyle ya. Memang udah jadi kebiasaan juga. Dan selama ini beberapa kali kita minum kopi memang kita ngerasain kok ada rasa nggak nyaman ya setelah minum kopi. Mulai dari berangin. Iya, biasanya ada kayak gas gitu kan. Ada gas. Bertahap terus. Sampai sampai ada problem biasanya ke belakang terus setelah itu, sorry. Oh iya. Itu minum kopi atau minum pencahar sih sebenarnya? Itu dia kan. Karena memang perutnya ada ini ya. Iya, kita sendiri memang saya, istri, sama adik, sama ibu, itu memang kita salah satu golongan yang perutnya nggak kuat sebetulnya. Perutnya nggak kuat, terutama kopi ya. Kopi, teh gitu sebenarnya kalau kebanyakan nggak kuat. Nah, kita baca beberapa referensi, si cold brew ini bisa meminimalisir rasa kurang nyaman. Aku nggak berani klaim, karena bukan dokter juga, aku nggak berani klaim, nggak 100% aman, nggak berani. Tapi memang selama ini yang kita rasain adalah jauh lebih nyaman dibanding minum kopi yang dipanaskan. Kayak gitu. Dia meminimalisir sih. Makanya itu menjawab ya, kawan Nino. Sebenarnya Arya ini pernah ngirim beberapa kali kopi receh gitu kan, cold brew kan. Ternyata rasanya kan asem. Dan ternyata juga saya tuh kalau minum kopi ternyata nggak bisa yang terlalu asem ternyata gitu kan, karena kalau minum pasti bereaksi lah gitu kan. Tapi mungkin waktu itu saya minumnya bukan kopi receh, kopi yang lain gitu ya, dan dipanasin kan. Betul. Bukan cold brew. Bukan. Nah, ketika dikirimin sama Arya kopi receh yang cold brew dan mengikuti step-stepnya yang diajarin gitu, by phone waktu itu ya, diajarin gitu kan, nggak apa-apa loh. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah nggak apa-apa gitu. Jadi ya mungkin emang kalaupun Arabica, saya pribadi gitu ya, Arabica harus cold brew. Bisa, gitu kali ya. Mungkin bisa kayak gitu. Atau di beberapa, kalau Mas Nino ke kedai yang lain gitu ya. Ini juga kita kasih tahu sih ke teman-teman yang datang ke sini. Kalau memang dasarnya suka ngerasa nggak nyaman gitu, kita memberanikan kok. Maksudnya kayak, bukan memberanikan, maksudnya kita bilang kok, kita sarankan kayak
boleh kok Mas Nino tanya ke baristanya, ke ownernya, ke siapapun yang ada di balik bar, kopinya apa, ada manual, ada yang hitam aja nggak, itu kan satu ya. Sebetulnya kan memang pada dasarnya konsepnya kopi hitam itu jauh lebih sehat ya dibanding yang udah dicampur. Tapi kan balik ke preferensi ya, masing-masing ada yang suka kopi, pakai susu, ada yang suka pakai gula. Nah, kita ngasih tips nih, kalau buat temen-temen yang kayak aku, yang perutnya suka bermasalah, coba aja tanya, nggak apa-apa. Kopinya apa? Terus aman nggak buat lambung? Aman nggak buat lambung? Nah, dari referensi yang kita baca, justru kalau kopinya itu dominan ke robusta, memang tidak disarankan buat yang perutnya lemah nih. Kayak aku nih, kayak gitu. Justru disaranin yang coba cari yang dominannya di Arabica. Bahkan diseduh panas pun nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa ya? Oke. Lebih nyaman lah. Lebih nyaman ya? Nyaman ya? Tapi memang rasanya nggak cuma pahit. Kalau si Arabica tadi, ada yang tadi yang Mas Nino cobain kan, ada asemnya, ada ininya. Kayak gitu. Oke. Nah, kalau ngomongin soal kopi receh, ini kan sekarang alamatnya ada di Petamburan ya? Iya. Di KS Tubun. Betul. KS Tubun nomor 9. Ya. Jadi kalau dari arah Selipi itu menuju ke Rumah Sakit Pelni. Nah, sebelum Rumah Sakit Pelni ada di sebelah kiri. Ya, sebelum Rumah Sakit Pelni. Kan sebenarnya waktu itu setahu gue sempat di Cinere ya? Iya. Pindah ke sini udah kurang lebih mau setahun. Udah mau setahun. Oke. Nah, kalau ngomongin konsepnya nih, kan pasti agak berbeda nih konsep yang di Cinere sama konsep yang di Petamburan. Ya. Samakah atau ada perbedaan? Kalau dari menu masih mirip. Menu mirip, kita memang masih bawa, maksudnya dari awal kita kopi susunya itu pakai base-nya cold brew tadi. Cuma secara tempat memang konsepnya beda. Karena kita mulai di Cinere itu kita joinan sama satu vendor burger gitu ya. Kita isi tempat di situ. Oh, isi tempat. Kita isi tempat sambil jadi tempat kita belajar. Gimana sih jualan, gimana sih jualan ketemu ada customer, jualan ada tempatnya. Karena kita awalnya online kan? Online, kita mulai dari online, dari botolan. Di Cinere itu kita belajar gimana surfing, gimana yang ngerasain kalau diserbu orang kayak gitu kan. Itu beda loh. Diserbu orang tuh maksudnya diserbu customer yang mau belanja gitu, bukan diserbu demo, bukan diserbu bar enggak. Bukan. Gitu. Nah, terus gimana surfing, gimana siapin alat-alatnya. Oke. Terus setelah PSBB 2 ya, waktu itu kita patokannya sih memang kita udah mulai cari nih, kita mesti cari tempat sendiri, kita mesti cari yang uniqueness-nya kita di mana, yang harus kita tonjolin, yang harus kita kasih tahu ini loh kita kayak gini. Oke, dan tetap membawa cold brew. Masih membawa cold brew. Kita nolongin yang perutnya lemah. Seperti saya. Supaya jauh lebih nyaman setelah ngopi. Tapi di sini nggak menyediakan menu makanan berat ya? Kan beberapa kafe kan dia ada kopi, ada makanan berat. Kalau gue lihatnya ada snack, ada cemilan ya? Ada. Di sini kita ada cemilan, ada yang manis, ada yang asin. Ada donat, terus ada brownies. Terus ada french fries juga. Ada french fries. Ada chicken popcorn gue tadi lihat ya. Chicken popcorn. Ada pokoknya emang snack-snack lah ya. Sosis, ya. Tapi kalau misalkan kesini mau dipesan semua jadi makan besar juga sih. Akhirnya jadi makan besar. Jadi semuanya. Beberapa temen yang kesini bilang begitu. Jadi kita ada promo tuh si makanan asinnya ya. Itu bisa di combo, bisa digabung gitu. Jadi kita punya french fries, kita punya sosis, nugget, sama yang spesial sini kita punya chicken popcorn. Nah, jadi satu tambah satu gitu. Akhirnya beberapa sih ngerasa ini makan berat juga jatuhnya. Emang nggak pakai nasi aja ya? Nggak pakai nasi. Kan kadang orang kita udah ada nasi pakai kentang goreng. Iya, itu dia serunya kan. Karbonya plus karbo lagi ya. Iya. Gitu. Oke, kalau yang non kopinya? Non kopi kita ada teh di sini. Kita ada teh, ada coklat, ada matcha. Itu panas dan dingin juga ya? Panas dan dingin. Ada markisa. Terus kita punya menu baru. Konsepnya mocktail. Mocktail, ada mocktail yang teh, ada mocktail yang kopi. Nanti kita cobain. Oke.
kayak gitu. Siap. Nih asik banget nih. Kalau misalkan mau weekendan kesini juga ada live music sekarang ya? Ya, kita udah mulai ya weekend antara Jumat atau Sabtu kita punya akustikan di sini. Kebetulan ada teman-teman yang suka nongkrong di sini, mereka suka ngejam bareng. Akhirnya mereka bikin band kecil-kecilan. Ya band sih emang nggak akan gede ya. Dengan konsep yang sederhana gitu. Jumat atau Sabtu kita ada akustikan di sini. Oke. Jadi sekali lagi kalau misalkan ini ada di online ada ya? Ada kita ada di GoFood, di ada, GrabFood, di GrabFood juga ada, di Shopee juga ada, gitu kan. Terus untuk Instagramnya adalah @receh.kopi. Ya. @receh.kopi. Silahkan di follow. Terus kalau mau mampir ke sini di Jalan KS Tubun nomor 9. Jakarta Barat nih ya? Jakarta Barat, masih barat ya? Jakarta Barat. Sebelum Rumah Sakit Pelni, kalau dari arah Sleepy. Ya, kita selain minum di tempat, kita punya produk. Itu tadi yang kita pernah share ke Mas Nino. Ini dia nih, beberapa produk. Ini kopinya sih sama dengan yang kita jual di toko. Jadi ini bentuknya tadi drip bag. Oke. Ini Ijen Wash. Ya. Ini gramasi terakhir yang kita punya. Jadi filter roast. Kopi dari Ijen, prosesnya wash. Ya. Terus kita punya Petamburan blend. Di sini tuh udah ada saringan ya filternya ya? Udah. Satu paket tadi. ya? Satu paket kayak tadi. Kopinya, jadi udah termasuk filternya kayak gini. Jadi bikinnya kurang lebih gambarannya seperti ini. Kalau punya cangkir di rumah, gampang banget kok. Gampang banget. Di rumah, di kantor ya bisa banget. Jadi ntar bentuknya seperti ini, dituangin air panas. Memang kopinya sini ya? Ya, kopinya udah ada di sini, tinggal tuangin air panas. Nunggu kurang lebih 3 menit. 3-4 menit baru bisa diminum. Bukan bisa baru enak diminum. Kalau misalkan kayak filter kayak begini juga mesti muter-muter nggak? Enggak ya? Enggak. Ini langsung tuang aja. Ini mempermudah buat yang di rumah buat mempermudah. Mempermudah kayak gitu. Gue pikir semua filter mesti diputer-puter, enggak? Enggak. Oke. Ini Petamburan blend ya? Petamburan blend. Ya, ini blend yang kita gunain. Kita gunain di sini buat kopi susu, buat dijadiin base cold brew juga. Sama buat yang panasnya di sini kopi susu. Kopi panas, kopi susu panas, kopi susu dingin, kita semua pakai base-nya ini Petamburan blend. Petamburan blend itu isinya kopi Flores dicampur sama Aceh Gayo. Kopi Flores sama Aceh Gayo. Ya. Semua jadilah Petamburan blend. Made by Kopi Receh. Ya. Bukan yang lain. Enggak. Kita kurasi di sini. Ini masih bisa didapatkan di online? Ada di online, ada di toko juga. Ini ada Argo Puro Natural yang tadi ya? Iya. Ada Garut. Ini Garut Honey yang juga? Honey juga, ini ada. Sama ini yang Kerinci Wash. Ya. Itu ya, nanti bisa dicek. Dicobain dan semua nih. Ini fruity sweet aftertaste. Ya. Tetap fruity. Aftertaste-nya tuh ada manis-manisnya di belakang, walaupun ya bukan manis kayak gula. Oke. Siap. Dan ini ada satu lagi. Ini apa nih? Coklat. Hah? Coklat yang ada di sini, Mas Nino bisa bikin di rumah. Ada cara-caranya tuh di sini tuh. Buka, tuang, aduk, hidangkan, tambah es lebih enak. Jadi ini isinya coklat aja, nggak pakai saringan ya? Nggak, coklat sama udah ada sirupnya. Sirupnya, pemanisnya. Ya. Ada. Kalau yang sukanya minumnya coklat manis, bisa ditambahin di situ. Kayak di mie instan, ada minyaknya. Kalau ini ada pemanisnya. Ada pemanisnya. Pemanisnya itu apa ya? Sirup vanila. Sirup vanila ya. Siap, ini mesti dicobain juga nih ntar nih ya. Gitu. Ya. Thank you banget udah mengizinkan gue mampir ke sini Kopi Receh. Ya. Akhirnya kesampaian juga gue ke sini ya, diajarin bikin kopi gitu ya yang benar. Jadi selama ini gue salah bikin kopi kalau pakai filter main asal tuang aja gitu. Soalnya bingung kenapa harus diputer sih gitu kan. Sebenarnya diguyur gitu ya bisa. Bisa. Bisa, tapi beda taste-nya. Ya. Tadinya gue masih salah ya.
Masih kurang benar. Kurang cocok. Ya. Kayak gitu. Masih barbar lah, belum barista, masih barbar gitu ya. Ya, sukses buat Kopi Receh. Terima kasih banyak atas waktu datang ke sini. Thank you. Ya. Udah diundang ke sini. Kalau mau mampir jangan lupa Kopi Receh KS Tubun nomor 9 ya Jakarta Barat. Ya. Di googling juga ada. Ada Kopi Receh Petamburan namanya. Siap. Oke, Mas Nino, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Siap. Oke, siap. Bye. Ini nyobain salah satu menu di Kopi Receh yang non coffee. Ini mocktail.